87 Lombok Pati. Halo Putri. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini kita ada informasi apa saja Putri? Ya Ezra dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi mengenai aksi penganiayaan. Berniat melerai seorang anggota polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas justru menjadi sasaran pengeroyokan. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi mengenai kecelakaan. Diduga sopir mengantuk, satu minibus hilang kendali hingga menabrak truk. Peristiwa itu terekam kamera CCTV warga. Bersama saya Ezra Hadianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, kita awali CSI hari ini dengan informasi mengenai penganiayaan. Berniat melerai seorang anggota polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas justru menjadi sasaran pengeroyokan. Ya, para pelaku diketahui mengeroyok seorang sopir truk box di wilayah Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat di bawah pengaruh minuman beralkohol. Seperti inilah aksi pengeroyokan yang dilakukan 5 anggota Ormas GBR di wilayah Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terhadap seorang anggota polisi, Bribka Cepi. Bribka Cepi menjadi sasaran pengeroyokan karena hendak melerai percekcokan antar ormas tersebut dengan seorang sopir truk box. Sebagai pengatur keamanan lalu lintas, Bribka Cepi mencoba melerai karena percekcokan itu menimbulkan kemacetan. Tak sampai 24 jam, 4 dari 5 pelaku berhasil ditangkap. Satu pelaku yang melarikan diri masih dalam pengejaran. Menurut polisi, percekcokan anggota ormas itu terjadi karena di bawah pengaruh minuman keras. Memang pada saat itu awalnya polisinya menggunakan jaket. Pada saat melerai, yang cekcok tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah polisi. Dan setelah jaketnya dibuka, ada satu orang yang terus melakukan pemukulan terhadap anggota tersebut walaupun sudah tahu bahwa yang bersangkutan adalah polisi. Akibat pengeroyokan tersebut, para pelaku terancam pidana maksimal 8 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat. Sebuah rumah dan 3 toko yang berada di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, ludes di Lalapsi, Jago Merah. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan 3 toko yang berada di kawasan Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap bangunan-bangunan tersebut. Mendapat laporan warga, Dinas Damkar Kota Padang mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan puluhan personel ke lokasi. Api akhirnya dapat dipadamkan 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Lama pemadaman ada di 30 menit dan adapun objek yang terbakar adalah 1 buah rumah, 1 petak rumah dan 3 toko. Toko tersebut adalah tempat di rambut, kemudian ada servis peralatan AC dan lain-lain. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Sahabat, warga desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di sebuah tempat pembuatan bata merah. Ya, wanita yang ditemukan tewas dengan kondisi setengah telanjang itu diduga merupakan korban pembunuhan. Warga desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah ini digegerkan dengan penemuan jasad wanita yang tergeletak di gubuk tobong pembuatan bata merah milik warga setempat. Jasad korban pertama kali ditemukan pemilik usaha pembuatan bata merah saat tiba di lokasi kejadian dan hendak bekerja. Pemilik usaha yang kaget pun langsung melaporkan hal tersebut ke perangkat desa, Polsek, serta Koramil Kembaran Banyumas.
Petugas gabungan langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, wanita yang diketahui berinisial TIL berusia 21 tahun warga desa Sumbang diduga menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan. Sementara memang ditemukan ada beberapa tanda kekerasan di tubuh korban. Selanjutnya nanti hasil otopsi apa yang menyebabkan kematian dari si korban. Polisi telah memeriksa 5 saksi termasuk orang tua korban. Usai melakukan pemeriksaan, jasad korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Sahabat menghindari 2 orang pejalan kaki yang menyeberang sembarangan, 3 mobil, minibus, dan 1 truk terlibat kecelakaan di ruas tol dalam kota Tebet, Jakarta Selatan. Akibat kecelakaan ini, mobil dan truk mengalami kerusakan yang cukup parah. Beginilah kondisi 3 mobil minibus dan 1 truk pengangkut padi yang terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol dalam kota kilometer 4600 Tebet, Jakarta Selatan. 1 minibus yang melintas di lajur kanan turut tertimpa badan truk. Sebelum terjadi kecelakaan, kondisi arus lalu lintas lancar dari arah Pancoran menuju Slipi. Namun saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba 2 orang pejalan kaki nekat menyeberang hingga membuat kendaraan yang melintas berhenti mendadak dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Sementara 2 orang pejalan kaki yang menyeberang itu langsung melarikan diri dari lokasi. Kalau saya ngambil kanan kiri, saya nabrak 2 orang itu. Ya udah, akhirnya terpaksa mau nggak mau saya nabrak mobil hitam. Terus dari belakang mobil truk datang. Dia sempat banting setir tapi nyenggol bagian belakang mobil saya sebelah kanan. Nah, udah akhirnya dia diban mobil yang CR-V. Yang dua itu kan mendadak, masih yang kuat kerennya. Ini penyebabnya apa sih, Bang? Katanya penyebabnya apa sih, Bang? Ada orang menyeberang, orang 2. Yang satunya udah nyebrang, yang satunya belum. Oh, berarti yang terlibat ini karena orang nyebrang. Iya. Tapi tidak ada korban jiwa maupun luka dari kecelakaan ini. Namun mobil dan truk mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan dan belakang. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan cukup panjang. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani petugas unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI RTV. Sahabat, benarkah wanita muda yang jasadnya ditemukan di Sungai Citarum tewas akibat diracun tikus? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, sahabat. Tetaplah bersama kami. Sahabat, penangkapan Ilham Asmaul Hasan akhirnya mengungkap misteri penemuan jenazah wanita di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 2 hari sebelumnya. Ternyata pelaku menggunakan racun tikus untuk menghabisi korban. Lantas apa motif dibalik peristiwa ini? Selengkapnya dalam bagian kedua liputan dalam CSI, hutang menghantui, nyawa dihabisi. Ilham Asmaul Hasan yang diringkus polisi akhirnya membuka tabir gelap misteri penemuan jenazah wanita di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tragis, wanita bernama Astria itu ia bunuh dengan mencampurkan racun tikus ke dalam minumannya. Dari hasil pemeriksaan, keduanya tidak saling mengenal satu sama lain. Pelaku memang dari awal berniat untuk mencari mangsa dengan menebar umpan di aplikasi perpesanan. Saya udah dari awal mau ngambil barang-barangnya. Barang-barangnya ya?
Oke, itu di kos-kosan siapa dilakukan? Di kontrakan saya. Kontrakanmu. Jadi si korban kamu bawa ke kontrakan kamu ya? Pak. Terus itu racun tikus gimana ceritanya? Racun tikus saya udah nyiapin dari 2 hari sebelumnya. Setelah meracuni korban, pelaku pun menggasak 2 unit handphone serta 1 unit sepeda motor milik korban. Aksi itu ia lakukan semata-mata hanya karena terlilit utang pinjol sebesar 8 juta rupiah. 2 hari kemudian, ia pun berencana untuk menghilangkan jenazah korban. Diawal dari hari Jumat ya sampai dengan Sabtu, akhirnya pada Senin dini hari ini membungkus korban dengan kain spray ya, kemudian membawa ke Sungai Citarum dan dibuang ke Sungai Citarum. Tujuannya adalah ingin menghilangkan jejak. Kasus pembunuhan Astria yang dilatar belakangi motif ekonomi bukan kali ini saja terjadi. Tentu masih hangat diingatan kita tentang kasus mutilasi sadis yang terjadi pada bulan Maret kemarin. Saat itu, korban yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial ditemukan tewas termutilasi menjadi 62 bagian di dalam kamar mandi sebuah hotel melati di kawasan Sleman, Yogyakarta. Jenazah korban baru ditemukan sehari setelah pelaku menggasak harta benda milik korban berupa uang sebesar Rp230.000, 1 unit handphone, serta 1 unit sepeda motor. Motifnya tak lain adalah karena pelaku terjerat utang pinjol sebesar 8 juta rupiah di 3 aplikasi yang berbeda. Duitnya ting dompetnya kan 230. Tak bawa Melayu? Iya. Terus yang di dompetnya? Dompetnya tas itu juga. Rono, diting juga? Belum betul, duit 230 kali HP, terus kunci motor, nek sing saking hotel niku, kunci motor terus enten kartu karcis parkir niku. Ada satu persamaan dari peristiwa tragis yang menimpa kedua korban. Keduanya dihabisi oleh orang yang tak mereka kenal. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal biasanya memang bermotif ekonomi. Naas bagi kedua korban, niat mereka untuk mencari uang justru harus kehilangan harta, bahkan juga nyawa. Pelaku kejahatan yang berlatar ekonomi, terlebih karena himpitan utang, disoroti betul oleh kriminolog Universitas Budi Luhur, Monica Margaret. Menurutnya, konflik utang piutang kini semakin marak terjadi lantaran semakin mudah pula seseorang untuk mengajukan pinjaman. Ketika orang dihadapkan pada bentuk jumlah uang, hutang yang harus dia bayar, kemudian tidak ada persiapan dana terhadap hal itu gitu ya. Akhirnya orang berpikir instan, pendek saja gitu. Bagaimana caranya agar mendapatkan uang dengan cara cepat untuk menutupi nih lubang hutang yang sudah terbuka lebar ini. Tapi ternyata tidak semudah itu juga gitu ya. Zaman sekarang mendapatkan uang kalau kita tidak menghasilkan sesuatu dengan baik, tidak punya karya, tidak punya keterampilan gitu, itu akan sulit. Nah, jadilah mungkin ada orang-orang yang akhirnya menjadi pelaku kejahatan gitu dengan melakukan kejahatan-kejahatan konvensional seperti macam ini. Dua kasus di atas setidaknya bisa kita petik satu pelajaran, bahwa bijaklah dalam berutang. Timbanglah dengan seksama apakah kita bisa membayarnya dengan baik atau tidak. Kalaupun terdesak, jangan sampai terhasut bisikan setan dengan mengambil jalan pintas menjadi pelaku kejahatan. Dari Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Brigadir Putri akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa sih pelanggaran yang masih saja terjadi di jalan raya? Yuk kita lihat videonya bersama-sama.
Nah sahabat, berikut ini video pelanggaran lalu lintas ya, bisa kita saksikan bersama bahwa ini waduh ini tentu sangat berbahaya dan nggak boleh ditiru loh ya sahabat. Sepertinya yang diangkut mobil pickup ini baja ringan atau sejenisnya begitu ya sahabat. Nah sistem pengamanan tidak sesuai aturan dan ini sangat jelas berbahaya melintas di jalan layang non-tol. Sudah over dimensi dan menempuh kecepatan tinggi ditambah hempasan angin cukup kencang. Khawatir ikatan tali tambang bisa kendur nih sahabat. Takutnya barang bawaan bisa jatuh dan menimpa pengguna jalan atau warga yang berada di bawah jalan layang non-tol. Pastinya pelanggaran berikut ini bisa dikenai sanksi atau denda sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mari utamakan keselamatan saat berkendara. Diduga sopir mengantuk, 1 unit minibus menabrak truk. 4 penumpang patah tulang, 12 orang lainnya terluka. Sesi akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, diduga sopir mengantuk, 1 unit minibus hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak truk di Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu, 4 penumpang patah tulang di tangan dan kaki, sementara 12 orang lainnya luka ringan. Rekaman kamera CCTV milik warga merekam peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan menuju objek wisata Pantai Watu Ulo, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat 1 unit minibus yang mengangkut rombongan wisatawan melaju di jalan itu. Namun tiba-tiba saja minibus oleng dan masuk ke lajur kanan. Dari arah berlawanan, melaju truk pengangkut bahan logistik dengan kecepatan tinggi. Minibus dan truk itu pun akhirnya bertabrakan hingga truk menabrak mobil jeep yang ada di depannya. Akibat kecelakaan ini, 4 penumpang mengalami patah tulang di tangan dan kaki, sementara 8 orang lainnya luka ringan. Sejumlah korban terluka kemudian dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Dari utara ada Cherry, mungkin dia moleng terus dia ngadem kanan sampai ngelewatin garis marka. Terus nggak sempet sayang, akhirnya yang nabrak itu oleh akhirnya kebalik. Yang kebalik truknya sampean? Truk saya ya. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan, namun kuat dugaan pengemudi minibus dalam kondisi mengantuk. Kasus kecelakaan itu akhirnya ditangani oleh unit Laka Lantas Satlantas Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat, jangan lupa kabarkan kepada keluarga dan juga semua orang terdekat untuk rescan atau pindai ulang siaran RTV. Dan berikut tutorialnya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.